Gembel menjadi orang kaya ini merupakan kisah nyata yang diambil secara langsung dari bukunya Neville Goddard, The Law and the Promise. Buat teman-teman yang belum tahu siapa Neville Goddard, dia merupakan salah satu master dalam dunia The Law of Attraction. Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar The Law of Attraction dan juga spirituality. Masih di serinya Neville Goddard, jadi beliau bilang bahwa kita semua manusia ini mengalami atau menjalani kehidupan yang intinya adalah perjalanan dalam perubahan consciousness atau tingkat kesadaran yang secara alami akan semakin hari menjadi lebih baik dan lebih baik. Kemudian apa yang terjadi di luar kita atau keadaan kita merupakan pencerminan dari apa yang terjadi di dalam diri kita, atau lebih tepatnya subconscious kita atau cara berpikir kita yang secara tidak sadar atau yang sudah masuk ke alam bawah sadar itu sehari-harinya. Kalau kita berada di consciousness atau kita sadar betul level kesadaran kita merasa bahwa saat ini saya nggak punya uang, saya miskin. Nah, itu nggak akan selamanya ya. Itu hanya saat ini sampai kita merubah kesadaran itu, menggantinya dengan kesadaran yang baru bahwa saya memiliki segalanya, saya kaya, abundance, I'm fulfilled, I have everything, I'm happy. Nah, di saat itulah orang tersebut akan berubah menjadi hal itu. Jadi intinya harus dirasakan dulu, terjadi dulu, baru itu akan manifestar atau menjadi kenyataan, menjadi 3D, sesuatu yang bisa dipegang dengan panca indera kita. Sekarang aku akan berbagi cerita seputar wanita berumur kurang lebih 55 tahun. Jadi dia ini sudah berusaha mencari pekerjaan, itu nggak bisa kemana-mana nyari kerjaan. Di sini agak susah ya, kalau di luar negeri cari kerja nggak seperti di Indonesia. Kemudian dia juga nggak punya mobil, mobilnya itu rusak. Terus untuk membeli pakaian yang layak untuk pergi mencari pekerjaan baru, itu juga dia nggak punya, pakaiannya intinya gembel gitu kan. Tapi dia masih punya rumah dan dia itu sudah tidak membayar kontrakannya itu beberapa bulan kayak gitu ya, ngekos lah intinya. Jadi sebentar lagi kalau dia nggak bisa bayar, dia harus keluar. Di sini di luar negeri itu kalau kita menjadi tidur di luar itu susah karena suhunya itu kan minusnya sampai 20-an, 30-an kayak gitu ya. Jadi banyak yang meninggal kalau musim dingin di sini. Dan saat ini sudah hampir musim panas, tapi seperti teman-teman lihat aku masih pakai jaket ya, dan masih ada jaket yang lain di sana. Anyway, balik lagi, sebut saja namanya Ibu Mary. Ibu Mary ini memiliki banyak sekali keinginan karena keadaannya yang serba kekurangan, dan dia menulis list ya, jadi dia punya list banyak banget apa yang dia inginkan. Kemudian dia datang ke acaranya Neville Goddard, seminarnya Neville Goddard. Waktu itu seminarnya itu nggak mahal ya, cuma 10.000 atau 20 ribuan. Kalau zaman sekarang kan kalau kita pergi ke seminar itu at least ya sekitar yang bagus, apalagi selevel seperti dia. Waktu itu aku pernah pergi kurang lebih 50 jutaan, udah lengkap sama macam-macamnya. Anyway, dia datang ke acara itu, terus Neville Goddard mengajarkan imagination create reality, ya kan, alias kita berimajinasi dulu yang kita mau itu kehidupan yang seperti apa, maunya apa gitu kan. Nah, dari sana nanti akan terjadi. Yang pasti harus dilengkapi dengan perasaan. Betul sekali. Nah, perasaan yang diinginkan atau yang tepat itu adalah perasaan fulfillment atau seperti sudah terjadi, udah puas, sudah terpenuhi. Nah, wanita ini atau Ibu Mary ini seneng banget udah dapat modal itu, rahasianya lah ya, di secret. Terus dia pulang, kemudian dia ngeliat listnya, dilihat satu-satu. Jadi malam ini aku mikirin tentang mobil, beli baju baru. Besoknya lagi aku mikirin tentang bisa bayar kontrakan rumah, mau punya pekerjaan dengan penghasilan at least sekitar 25 jutaan lah. Kalau di sini minimal banget ya 25 juta. Dan seterusnya. Sampai akhirnya dia itu merasa, oh my god, capek gitu kan, karena yang diinginkan banyak banget dan dia capek aja udah mikirin semuanya itu kan. Terus akhirnya dia nyerah, dia nggak mau melakukan hal itu lagi. Nah, kemudian Ibu Mary pergi jalan-jalan dan bertemu dengan seorang pelukis. Pelukis ini selalu mengatakan hal yang sama ke semua orang, yaitu isn't it wonderful, yang artinya luar biasa sekali bukan? Nah, entah kenapa Ibu Mary merasa, aha,
Itu kalimat yang bagus yang akan aku contek menjadikan mantraku. Nah, dia pulang, kemudian dia berpikir sebelum tidur perasaan itu, isn't it wonderful? Jadi dia nggak akan mikirin lagi mau rumah lah, mau bayarin kontrakan, atau mau uang, atau apapun. Yang intinya dia cuma mau merasakan kalimat tersebut, kalimat perasaan yang luar biasa. Hari ini luar biasa, segalanya indah, segalanya enough fulfillment, aku aman, aku nggak masalah, semuanya oke lah. Ada yang ngatur, ada yang ngurus. Isn't it wonderful? Intinya itu kan. Terus dia tidurnya lebih nyenyak dia katanya. Terus dia merasa lebih enak aja menjalani hidupnya. Seminggu kemudian dia bertemu dengan teman yang nggak terlalu dekat, cuma kenal-kenal aja. Dia terus ngobrol, temannya ini bilang sama dia, aku mau ke New York jalan-jalan semingguan kayak gitu. Aku dengar-dengar dulu kamu pernah tinggal di New York. Kemudian dia pergi. Sebulan kemudian Ibu Mary dapat telepon dari lobi tempat dia nginap ya, di apartemennya. Nah, di sana dia kemudian turun dan ternyata dia mendapatkan cek yang berisikan uang tunai 25 juta atau $2.500. Uangnya itu didapetin dari temannya yang tadi ngobrol itu, karena dia merasa bersyukur banget sudah dikasih tahu. Buat Ibu Mary ngerasa, wow, isn't it wonderful? Itu yang dia bilang kan. Terus itu, karena dia waktu itu kan pernah mikirin, at least aku pengen punya uang 25 juta aja minimal. Pokoknya aku pengen punya itu aja. 1 bulan loh guys, cuma dalam waktu 1 bulan melakukan hal ini, dia udah langsung menikmati hasilnya. Sebulan kemudian, Ibu Mary dapat kabar dari lobi lagi. Waktu dia turun, ternyata dia dapat cek lagi 25 juta lagi. Tapi bukan dari temannya itu. Nah, ini dapatnya dari sahabatnya yang 25 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu masih tinggal di New York. Sahabatnya ini cewek ya. Nah, ternyata sahabatnya ini bertemu dengan teman yang kenal-kenalan aja itu tadi, yang pergi ke New York itu. Mereka bertemu di New York dan ternyata mereka dekat. Akhirnya sahabatnya itu memutuskan untuk memberikan sebagian dari hartanya untuk Ibu Mary. Jadi selama hidupnya Ibu Mary ke depannya itu akan disumbang uang dari 25 juta, terus kemudian ke 50 juta, selanjutnya 50 juta, terus dapat apartemen, dapat mobil baru, dan selanjutnya pokoknya per bulannya 50 juta aja. Terus yang lain-lainnya itu bonus-bonus dari mereka berdua itu. Dan semuanya terjadi karena Ibu Mary melakukan imajinasi tadi, dan dia tidak ngatur, nggak jadi Tuhan istilahnya yang aku mau punya kerjaan ini dengan gaji sekian, aku pengen punya rumah ini. No, Ibu Mary cuma pergi tidur sambil bilang, isn't it wonderful? That's it guys. Go to the end. Endingnya itu maunya apa? Kesana. Misalnya, contoh, semua orang yang sakit biasanya pengennya endingnya itu kan sehat. Ya sudah, bayangin aja sehat. Misalnya kali ini kecelakaan, kakinya sakit kayak gitu kan. Kemungkinan untuk jalan masih ada kakinya, cuma kemungkinan untuk jalan mungkin kecil misalnya. Dokter kan sukanya begitu ya kan. Gak usah didengerin, tidur. Bayangin waktu zaman-zamannya kita masih bisa lari, masih seneng, masih sehat, masih happy. Just do that, just do that. Nanti akan kesampaian. Begitu juga kalau kita nggak punya uang, terus pengen bayar kontrakan kayak Ibu Mary tadi kan. Bayangin aja apa sih rasanya kalau bisa bayar utang, bisa bayar ini, bayar itu, bisa punya ini, punya itu, rasanya apa? Wonderful. And just go there, feel that feeling, learn that feeling. Nah, buat teman-teman yang pengen mahir untuk merasakan hal itu, caranya gampang. Oh, it's so windy guys, it's like wind, wind, wind. Are you guys okay with the wind little bit moving? Nah, caranya gampang. Misalnya saat ini teman-teman dapat sesuatu yang kecil-kecil aja. Misalnya waktu itu kan lagi musim puasa ya. Setiap kali kita makan, yang dirasakan itu kan sesuatu yang luar biasa banget kan. Karena kita udah beberapa jam nggak makan. Terus makan kan ada feeling of fulfillment, enjoyment, bersyukur. Nah,
nikmati perasaan itu, diinget-inget rasanya kayak apa. Rasa pertama kali gigitan makanan masuk ke mulut, pertama kali air masuk ke mulut, rasanya kayak apa, diinget-inget guys. Nah, dari sana nanti kita bisa gunakan dengan fantasi yang lebih indah lagi, atau imajinasi atau karangan cerita yang lebih fantastik ya, istilahnya gitu ya. Dengan begitu semuanya bisa seperti Ibu Mary, cepat, cuma dalam waktu 1 bulan hidupmu akan berubah. Oke guys, buat teman-teman yang suka dengan model-model kayak gini bisa komen di bawah ya, and like this video. Bye for now.